Selamat datang di A-Club Webinar. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi dan kita akan berbicara, membahas mengenai how to set up profit target, stop loss, dan break even. Karena ini merupakan bagian yang paling penting dan kebanyakan daripada trader itu agak kaku ya dan kagok untuk melakukan profit target, set up profit target, kemudian stop loss, dan break even. Padahal tiga unsur ini merupakan salah satu persyaratan utama sebenarnya untuk kita bisa mulai trading dengan baik dan kemudian pada saat kondisi market normal kita mulai mendapatkan result ya. Kita selalu berasumsi bahwa dalam kondisi market yang normal dan tidak ada gerakan-gerakan yang aneh dalam range yang wajar, itu target profit, stop loss, dan break even itu harusnya sudah memiliki satu range atau satu teknik yang sama dan ini harus secara konsisten dilakukan. Dan hari ini saya akan mengajarkan beberapa konsep yang bisa kita pakai untuk trading di futures market maupun di stocks. Tetapi hari ini kita lagi fokuskan kepada yang stocks, kepada futures market terlebih dahulu, khususnya di forex dan gold, termasuk dari range-nya dan mengapa dan seterusnya. Oke, karena tidak semua market bisa di floating ya, terutama periode 2 bulan lalu. Periode 2 bulan lalu, range pergerakan market seperti yang pernah kita bahas di video yang lain, webinar yang lain, bahwa range pergerakan market itu sangat tinggi sekali. Kalau kita compare dengan sekarang, setelah siklus Saturnus sama Uranus selesai, range-nya udah normal. Jadi jarak yang cukup lebar, misalnya kita melihat secara visual, jarak dari support resisten yang satu dengan yang lain. Ya, misalnya dari sini, level ini ke level ini, itu jaraknya dulu mungkin dengan lebar seperti ini bisa sampai 250 atau 150 pips, tetapi sekarang ini udah kembali normal sekitar 60 dan 70, maka ini adalah worth it untuk kita tradingkan ya. Kalau Anda bisa amati sudah ada pergantian range di market ini bahwa 100 pips itu sudah cukup besar dan 60 sampai 70 pips adalah normal dan ini adalah market yang akan kita tradingkan. Tapi perlu Anda siapkan bagaimana cara melakukan profit target, stop loss, dan break even. Untuk entry, itu sebenarnya cukup mudah ya. Karena kita sudah lihat pattern dan kemudian kita sudah mempredik patternnya seperti apa, outcome-nya nanti seperti apa, lalu Anda entry misalnya. Nah, pada saat Anda entry dengan pattern yang seperti itu, semua pasti bisa. Tetapi yang masalah selalu pada exit-nya. Karena exit ini selalu ada 3. Either kita profit taking, kita stop loss, atau break even. Pengalaman saya mengatakan, separah-parahnya kondisi, kalau saya tidak menggunakan lot yang berlebihan, dan kalau saya menggunakan stop loss yang benar, sejelek-jeleknya performance trading, uang tidak akan habis. Dan akan kembali lagi, ini merupakan satu rule of thumb yang saya sendiri kadang antara percaya dan tidak, walaupun saya sudah melihat kenyataan bahwa itu terjadi, tetapi kenyataannya begitu. Tetapi begitu saya merasa bahwa, aduh udah capek stop loss, lalu saya coba kali ini saya fight, saya tidak stop loss, itu yang akan menghabiskan modal. Jadi stop loss ini akan menjadi poin yang penting, kemudian diikuti dengan break even. Instead of atau selain daripada profit target ya, kita bicara yang stop loss atau break even terlebih dahulu. Nah, ada 5 konsep yang akan kita pakai untuk exit. Yang pertama adalah mengapa stop loss, kedua mengapa break even, ketiga mengapa short take profit, kenapa typical take profit, dan ada reverse strategi. Ini yang Anda harus mengerti kelima-limanya sehingga nanti setelah kita masuk, karena market sekarang anehnya adalah pergerakan cukup random. Kadang jam 8 sampai jam 9 tuh golden moment karena di situ tempatnya news keluar ya. Kemudian kadang-kadang munculnya itu jam 2 pagi ya. Gerakan anehnya jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Ya. Nah, ini yang agak susah dipredik karena tidak semua orang bisa menungguin market sampai 24 jam. Ya memang kadang kita sial gitu ya, kondisi waktu kita bangun tidak bergerak dan tiba-tiba waktu kita tidur bergerak dan sometimes kena stop loss kita atau sometimes kena profit taking dan seterusnya, bisa saja itu terjadi. Nah, kalau kita sudah memutuskan entry dengan semua metode yang kita sudah percaya dan kita sudah screening dengan baik, seperti saya sampaikan, konsep daripada futures trading berbeda dengan stok. Kalau stok memang benar-benar kita untuk hit hard,
play big. Kalau di sini adalah dari kecil, dari sampah menjadi berlian. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau saya masuk terus kemudian kena cut, ya gitu menyesal dan seterusnya, itu tidak bisa kita gunakan di future. Dan percayalah, kapanpun Anda trading dengan perasaan seperti itu, kemanapun Anda trading, Anda tetap akan menjadi trader yang tidak akan pernah menang. Karena memang konsepnya di futures market itu adalah either win atau lose. Dan untuk menyikapi hal itu, yang harus Anda lakukan adalah bagaimana caranya dalam sekian jumlah trading dengan metode yang sama, nanti kita kumpulin terakhirnya bagaimana. Nah, goalnya misalnya dalam 1 bulan kita entry 20 kali. Ya. Jangan sampai tradingan kita yang ketiga atau keempat, kita udah capek, nggak mau pasang stop loss, lalu kita floatingkan. Yang harusnya mungkin modalnya bisa cukup untuk tempur 20 kali, akhirnya gara-gara kita membiarkan hal itu terjadi, akhirnya selesai. Hanya akan berhenti cuma sampai di tengah saja. Nah, ini yang berbahaya. Oke? So, why stop loss? Yang pertama adalah karena tren itu bergerak melawan kita. Kita tidak akan pernah membiarkan modal kita diseret-seret berkepanjangan. Itu tidak akan pernah berhasil. Ya, sometimes di floatingkan sesekali bisa menang, tetapi kalau memang benar-benar pada saat dia berbalik melawan kita, walaupun sebelumnya sudah bagus, Anda tidak akan pernah tahu, dan itu akan benar-benar melawan kita sampai selesai, sampai modal kita habis. Kemudian tujuannya adalah protect the balance. Ya, kita mau modal kita diprotect sehingga kalaupun harus kena, kita kena sebagian, buang misalnya 5% atau 10% dari modal, kita masih punya 90% untuk fight back. Apalagi dengan konsep dana yang Anda masukkan ke futures ini, yang saya selalu ingatkan, harus dana sampah. Ya, Anda seharusnya sudah bisa melihat video-video dari E-Club sebelumnya, dan ini saya review kembali bahwa tidak boleh punya modal 20 juta di only capital yang Anda harap-harapkan ini dimasukkan ke futures. Tidak seperti itu. Itu adalah portfolio management yang akan kita taruh di market yang tidak menggunakan leverage seperti stocks market. Ya, itu sudah kita bahas di E-Club video tentang money management. Anda bisa review kembali. Sehingga kalau kita punya modal yang memang kita siapkan untuk fight, itu jangan dihabis-habiskan dengan 1 sampai 2 kali posisi. Kita floating seperti itu tidak akan pernah berhasil karena tren melawan kita, dan kita harus protect balance kita untuk punya sisa lebih dalam hal next pattern kita harus masuk. Oke. Kemudian berikutnya adalah why kita break even. Ini yang paling penting dan paling malas orang lakukan karena mereka tidak mengerti caranya. Break even dilakukan untuk mengamankan posisi pada saat market bergerak di dalam satu keraguan atau ambiguity. Karena market ini kadang sangat-sangat menyebalkan, di mana dia harusnya sudah turun, dan memang dia turun, lalu tiba-tiba turunnya terhenti, dan kemudian berbalik naik. Itu terjadi dalam kondisi gold pada tanggal 29 Maret itu terjadi ya. Jadi sudah turun, oke, 15 pips. Kemudian berhenti turunnya, sideways. Patternnya udah bagus semua. Nggak ada yang pernah tahu. Tiba-tiba berhenti, dan begitu news keluar, balik naik ke atas. Euro USD kita kasih rekomendasi, jalan sesuai yang kita mau, naik 25 pips tapi turun lagi. Ya. Nah, ini bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Anda mau floating, atau dibiarkan sampai stop loss kena, atau break even. Nah, ini yang akan nanti saya bahas lebih dalam. Ya. Kemudian reverse strategi, biasanya untuk pattern-pattern tertentu, pada saat kita pasang stop loss, di situ juga kita pasang posisi sebaliknya. Jadi untuk mengambil kembali kerugian dan anticipate trend reversal. Jadi misalnya Anda sell, misalnya kita sell, karena kita setiap kali entry kan selalu bicara tentang pattern. Ya, misalnya ada pattern rising wedge, kemudian Anda sell, dan stop loss-nya kita pakai di garis ini. Kenapa kita stop loss? Karena kita tahu kalau dia melewati ini, trend is moving against us, jadi melawan kita. Sehingga pada saat benar-benar dia balik, di sini sometimes kita bisa menggunakan strategi reverse. Jadi Anda memasang posisi baru, buy stop di sini, dan take profitnya itu adalah senilai kerugian yang terjadi di sini. Jadi tujuan dari sini adalah mengambil kembali kerugian. Itu namanya reverse strategi. Anda bisa lihat stop and reverse kalau di Google, ya. Dan ini bisa bekerja kalau memang trennya tidak dalam kondisi sideways, karena beberapa kali ada resikonya juga. Begitu kita ngambil buy, ternyata dia naiknya hanya sebentar lalu dibanting turun lagi, itu double loss-nya jadinya.
Nah, reverse strategi sesekali bisa kita gunakan kalau pattern-nya benar-benar jelas. Misalnya kita sell karena rising wedge, kemudian batal rising wedge-nya, nah itu bisa. Tetapi kalau Anda entry-nya mungkin karena pattern-pattern yang biasa, yang penan, yang kayak begitu, dan terjadi kita kena stop misalnya, dan kemudian Anda ingin mengambil posisi sebaliknya, itu tidak disarankan, karena bisa kena 2 kali. Ya. Tapi Anda perlu tahu untuk menentukan strategi yang harus dilakukan. Nah, sebelumnya mungkin Anda sudah belajar money magnet strategy. Ya, money magnet strategy itu yang kita perkenalkan dengan tutorial video. Kalau Anda menggunakan money magnet strategy, itu menarik untuk bisa kita gunakan reverse strategy. Itu merupakan salah satu entry teknik yang bisa kita gunakan reverse strategy. Ya. So, sekarang bagaimana caranya untuk melakukan profit target, break even, maupun stop loss? Itu ada 3. Berdasarkan pattern, berdasarkan range, harga, atau berdasarkan time. Nah, ini yang akan kita bahas. Kita akan bahas mengenai stop loss terlebih dahulu. Oke. Kalau kita sekarang bicara tentang stop loss, maka saya akan sampaikan sesuai dengan 3, ya, pattern, range, atau time. Kita tidak akan pernah melakukan stop loss kalau tidak ada pattern-nya. Jadi, yang namanya stop loss itu selalu berhubungan dengan entry dan stop loss. Anda tidak akan mungkin menemukan stop loss kalau entry-nya tidak tahu alasannya. Jadi ini merupakan satu hal yang menjadi satu. Anda hanya akan bisa menentukan stop loss kalau entry-nya punya alasan. Kalau entry-nya tidak punya alasan, maka Anda tidak akan pernah bisa menentukan stop loss. Kenapa kita jarang memberikan oke buy, oke sell di sini? Karena saya harus bertanggung jawab mencari posisi entry berdasarkan pattern yang bisa dipertanggungjawabkan, dan kemudian entry-nya jelas, stop loss-nya berdasarkan pattern itu jelas, dan take profit-nya jelas. Contohnya, misal dalam kondisi trading gold yang terakhir diberikan, gold ini bagaimanapun kita kalau suruh milih, ini tetap arahnya akan ke bawah, ya. Gimana pun caranya, ini gold harus turun. Pattern-nya sudah cukup jelas, dan kalau kita sudah ngomong tentang probability at the end, ini mesti drop 1160 karena ini ada gap. Oke. Dan ini harga sudah turun. Ini teknik untuk melihat tren. Tetapi yang jelas sekarang kita perhatikan, misalnya sebelum harga naik karena news, kita tutup bagian ini. Ini sudah jelas sekali harga turun, dan kemudian kita lihat ya. Ini kita waktu melakukan trend analysis, waktu Anda membaca roadmap, Anda pasti akan melihat seperti ini. Oke, outlook-nya akan turun. Oke. Kita tidak bisa waktu mau entry, wah nanti kalau naik gimana, nanti kalau begini, ya kita nggak akan pernah bisa trading. Selalu harus mengambil take chance. Karena bisa saja news itu bisa membuat harga makin turun ke bawah, selain membuat harga naik kayak begini. Ya, dan kalau ini turun ke bawah, ya ada pesta pora. Nah, setelah itu, kita sudah menggambarkan roadmap-nya, dan kemudian saya mulai mencari entry point-nya. Waktu saya mencari entry point-nya, sell stop itu diberikan di sini. Kenapa? Karena cukup jelas. Begitu dia membentuk double top di sini, dia kemudian akan mulai turun, dan harusnya turun berlanjut, ya. Di manakah stop loss saya? Kalau saya entry di sini, saya sell, maka stop loss yang harus saya lakukan adalah di atas ini. Oke. Dan ini menarik, karena range-nya cuma 64 pips. 2 bulan yang lalu, Januari, Februari, jarang segini, bisa 120 pips. Sekarang sudah normal range-nya. Jadi, inilah yang kita bilang, kita fight dengan fair, dan no problem gitu. Nah, ini cara kita menentukan stop loss, karena pattern-nya sudah jelas, ada double top, dan kemudian ini adalah penembusan yang berikutnya. Sempat turun? Sempat, ya. Turun sekitar 14 pips. Tetapi tiba-tiba berhenti turunnya, dan kemudian terjadi false break, lalu naik kembali. Nah, ini yang ada beberapa jam di sini sempat false break dan sempat kembali lagi ke harga modal. Inilah penentuan akankah kita break even atau tidak itu dalam kondisi ini. Nanti setelah ini kita bahas, ya. Tetapi dalam trading ini kita pasti kena cut, ya. Dan ini harus di-cut. Nantinya kita akan re-enter kembali untuk sell. Kenapa? Karena tetap arahnya akan turun. Kenaikan ini hanya bersifat sementara karena news, dan kemudian turun lagi. Nah, terkait masalah entry-nya, kita sudah tahu entry di sini, stop loss-nya ditemukan di atas ini. Kenapa bukan di sini? Boleh saja di sini, ya.
tapi terlalu sempit range-nya, bisa saja dia whipsaw, ya, dia naik sampai di sini, kemudian dia kembali turun lagi, bisa terjadi. Nah, bagaimana dengan Euro USD? Dalam kasus ini Euro USD sekarang kita happy karena dia sudah naik. Ya, ini sempat naik sampai 25 pips. No problem. Dan kalaupun mau di break even, ini break even juga nggak masalah. Tapi arahnya masih akan naik dan persiapan break even yang akan kita bahas untuk kasus Euro USD ini. Ya. Sekarang kita lihat dalam kondisi Euro, stop loss-nya di mana? Jadi pada saat kita entry di sini, stop loss-nya jelas harus di bawah sini. Kenapa? Karena berdasarkan pattern, ini adalah falling wedge, dan pada saat falling wedge itu gagal untuk ditembus, misalnya, ya. Nah, gagal untuk ditembus, maka harus Anda buang. Kenapa? Kalau Anda tidak buang, ini against kita bisa dibawa ke bawah, dan kita habis modalnya. Nah, stop loss pun kecil ya, cuma 30 pips. Ini sangat kecil sekali. Return yang bisa dihasilkan, kalau kita bicara dari pola yang ini, kurang lebih di sini, itu sekitar 50. Jadi, pada saat kita sudah tentukan stop loss-nya di sini, ini stop loss yang ditentukan berdasarkan pattern. Suka tidak suka, setelah kena, ya memang harus dibuang. Tidak bisa sayang, dan seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan yang baru, misalnya ada Pak Darmawan baru ya, dan teman-teman yang lain yang memang baru 1-2 bulan ini, pastikan Anda mengerti betul konsep dagangnya, ya, bahwa kita di sini bukan seperti stock market, dan juga tidak boleh menganggap ini adalah tempat investasi yang bisa membuat Anda modal bertambah terus dalam dibiarkan saja. Tidak ada seperti itu. Ini memang membutuhkan satu effort dan energi yang luar biasa untuk fight satu demi satu posisi. Ya, kayak Euro USD ya kita memang berharap naik karena memang patternnya. Nah, di tengah-tengah nanti benar-benar dia turun, either kita stop loss atau break even, ini yang harus diperhatikan. Nggak ada yang bisa menyatakan bahwa ini pasti nanti akan kena take profit. Mostly kecenderungan kena take profit. Kenapa? Karena ini mulai berbalik arah, dan lucunya kebalik sama gold. Kalau gold arahnya tetap akan turun. Jadi kenaikan ini semu sebentar aja, nanti paling besok juga udah turun lagi. Nah, walaupun besok bisa turun lagi, tetapi yang perlu Anda perhatikan adalah kita nggak bisa floatingkan. Ya. Karena begitu dia tarik dulu ke atas, modal kita tergerus. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa entry-nya itu menentukan stop loss kita. Ya. Jadi kita ulangi lagi, kalau seandainya di Euro USD, kita set up entry karena pattern falling wedge, dan kemudian ada false break, misalnya, maka stop loss kita juga akan berada di bawah. Kita entry pada saat di sini, stop loss kita di bawah. Ya. Dan kita tinggal tunggu, marketnya bisa naik lanjut atau dia kecenderungannya malah muter-muter saja, nggak bisa kemana-mana. Demikian juga gold, kita mencoba untuk entry di sini. Pada saat dia mau coba break, ternyata dia membuat false break dan mulai berputar, bahkan kembali naik ke atas. Ya, maka yang harus Anda lakukan di sini adalah memang cut, nggak ada lain. Tetapi apakah trennya berubah? Saya tidak melihat trennya berubah. Ini masih akan terus turun seharusnya. Ya. Dan kalau memang asumsinya ini masih akan terus turun, yang harus kita lakukan mencari entry opportunity lagi. Sudah ada belum sekarang? Belum ada. Kita akan tunggu lagi dia turun di sini, kemudian biasanya dia akan naik sampai sini, membuat lower high, lower peak, lalu baru turun. Nah, ini bisa terjadi. Pada saat ini nanti kita akan re-enter. Baru ditentukan stop loss-nya lagi. Jadi ini adalah stop loss berdasarkan pattern. Ya. Yang kedua, Anda menggunakan range. Jadi saya akan langsung berikan, di dalam kondisi market yang normal, Anda harus perhatikan, minimal stop loss itu 60-70 pips. Jadi ini kita hitung. Kalau misalnya dari pattern-nya itu memang membutuhkan stop loss di level A, seperti tadi ya, levelnya di atas. Kalau range stop loss-nya lebih daripada 70 pips, ini waspada. Idealnya, ini max langsung ya, itu adalah 100 pips. Saya tidak menyarankan Anda mengambil trading apabila stop loss-nya lebih daripada 100. Terkadang kita entry berdasarkan metode tertentu, lalu stop loss-nya mengharuskan kita stop-nya 100 pips ke atas. Itu lebih baik tidak diambil tradingnya, skip.
Karena market sedang bergerak di dalam range yang besar. 100 pips itu bermasalah besar kalau Anda 5 kali kena, ya 0,1 modal 500, 5 kali trade habis. Dan kita tidak akan bermain di market yang liar seperti itu, ya. Dan ketiga, ini berdasarkan time. Misalnya kita hitung dalam range kurang lebih 3 candle H4, itu kan berarti 12 jam. Kalau sudah lebih dari 12 jam, maksudnya gini, dalam 12 jam itu harusnya dia udah turun dan mencapai target price dan enak, yaitu dikira-kira. Tetapi ternyata baru jalan separuh, misalnya baru 2 candle, itu harga juga nggak kemana-mana. Ya. 2 candle harga diam, nggak kemana-mana. Dan mungkin Anda dalam posisi itu stop loss-nya juga nggak nyampe 70 pips, mungkin cuma 20-30 pips. Tapi kelihatan market tidak mau bergerak lebih dalam lagi, dan di depan itu ada news. Maka yang paling bagus dilakukan adalah Anda keluar dengan mengambil very small loss, mungkin 20-30 pips kita keluar dulu. Dan saya pernah melakukan beberapa seperti itu, kebanyakan benar gitu, marketnya akan ngelawan dan stop loss finalnya akan kena. Jadi daripada kena benar-benar, lebih baik saya keluar. Ya. Nah, ini yang paling penting untuk dilakukan untuk stop loss supaya Anda bisa memahami. Contoh, ini break. Dan kita harus selalu cek ada news atau tidak. Ini yang baru saya lihat bahwa pattern-pattern ini kita amankan posisinya, kita bisa jalan dengan nyaman. Pada saat ada news di depan, biasanya sebelum news itu, kalau menjelang news, dia sideways seperti ini. Kita lebih baik keluar, karena kebanyakan gold atau forex sekalipun, menjelang news, dia udah jalan sesuai dengan pattern-nya. Tetapi pada saat sebelum news, dia bermain seperti ini, either kita break even atau lebih baik kita keluar terlebih dahulu. Misalnya sekarang kita entry di sini ya, tadi ya. Kemudian dia berputar-putar. Ini kan 35 pips. Mending kita take. Kita tidak membiarkan harga menyeret-nyeret karena kita tahu di depan ada news, dan menjelang news itu harusnya malah akan menekan posisi kita yang kita asumsikan. Tetapi dalam kasus ini dia tidak menekan, malah berputar-putar. Apa yang harus kita lakukan? Sebisa mungkin kita break even atau kita keluar sebelum stop loss-nya kena menjelang news. Ya. Jadi itu termasuk di dalam kategori time. Kita udah tahu misalnya news-nya jam 8, kemudian jam 6. Kita sudah menikmati harga udah turun, tetapi setelah turun, berhenti turunnya. Dia kembali lagi dan berputar-putar di area situ, nampaknya menunggu news. Dan Anda bisa lihat, kalau dia berputar-putar seperti ini dan terjadi false break, ya, terjadi false break berputar-putar, ini lebih baik kita keluar, ya. Dan ini perlu saya ajarkan. Kenapa? Karena tidak selamanya mungkin saya bisa tidur, mungkin tim research-nya lagi ngerjain yang lain, Anda juga mungkin lagi ngerjain yang lain. Market 24 jam, market nggak pernah makan, nggak pernah tidur, nggak pernah mandi gitu ya. Tapi kita sibuk. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Anda harus install di handphone dan Anda lihat per 3 jam atau 4 jam, karena 4 jam ganti candle. Anda harus lihat marketnya gimana. Pas Anda lihat ternyata marketnya sudah break, yang harusnya turun, ternyata dia berputar-putar di sini, yang harus Anda lakukan adalah exit. Exitnya bukan berdasarkan pattern, karena seharusnya stop loss-nya di atas ini, tetapi exitnya berdasarkan time, ya, atau either berdasarkan range misalnya. Nah, ini yang akan dilakukan untuk stop loss method. Kemudian kita bicara mengenai why break even. Jadi break even itu gimana caranya? Jadi kalau kita break even, itu artinya pada saat kita trading, kemudian harga itu sudah bergerak. Ini kita berikan untuk di gold ya, misalnya bergerak 4-5 poin, itu artinya 40-50 pips. Ini Anda sudah wajib memasang break even. Jadi misalnya Anda melakukan sell di 1200, kemudian harga sekarang adalah di 1195, ini berarti sudah 50 pips. Ini harus pasang break even, itu artinya stop loss-nya di 1199 misalnya 10 pips atau 1199,6 ya. Sorry, 0,4 untuk mencegah spread, jadi kasih 0,6. Something bad happen, harga berbalik arah tiba-tiba dan Anda sedang mandi, yang akan selamat modal Anda. Nggak dapat untung nggak apa-apa, ya. Nah, kenapa 40-50 pips?
break even itu adalah posisi di mana antara Anda mau ambil profitnya itu sudah bisa, karena profit taking 40 sampai 50 pips itu adalah minimal profit taking, ya. Sometimes di gold itu 70, tetapi sekarang saya turunkan, saya downgrade karena 70 agak berat dalam bulan-bulan ini. Jadi 40-50 pips itu very possible untuk Anda ambil minimal profit taking. Jadi pada saat harga gold sudah mencapai minimal profit taking, pilihannya cuma dua. Anda take, nikmati, atau Anda mau fight sampai kena ideal profit targetnya. Karena yang menentukan profit target itu sebenarnya bukan saya. Yang menentukan ya pattern-nya itu sendiri. Saya hanya membaca pattern-nya, dan kemudian berdasarkan pattern ini kita translate sebagai trading call. Dan pada saat diberikan trading call, stop loss dan profit target itu bukan dikira-kira, itu semuanya berdasarkan pattern yang terbentuk, ya. Dan kemudian pattern yang terbentuk ini kita ambil. Misalnya sekarang saya sudah ambil 100 pips, itu adalah ideal profit target, kan. Nah, dari ideal profit target ternyata sudah jalan 50. Waduh, ada happy dong, target price minimum sudah kena. Itu kembali kepada masing-masing trader, Anda mau take atau tidak. Kalau Anda mau fight sampai 100, yang harus Anda lakukan, break even harus dipasang, dan setelah itu Anda mau pergi kemana boleh. Karena begitu Anda pasang break even, artinya itulah zero risk trade, ya. Dan bagi Anda hari ini yang masuk di Euro USD, silakan Anda sudah boleh pasang stop loss break even-nya. Ini harus dipasang. Kenapa? Karena untuk di forex itu berbeda range-nya dengan di gold. Kalau di gold itu 45 pips adalah take profit minimal. Kalau di forex itu 20 sampai 30 itu TP minimal. Dan idealnya berapa? Ideal take profitnya kalau di forex antara 40 sampai 50, ya. Jadi kita selalu mengamankan posisi di posisi minimal target profit berdasarkan range. Ini range basis, ya. Jadi kita kumpulkan dalam sejarah 5 tahun, oh ternyata minimalnya itu di sini. Nah, pada saat harga sudah mencapai minimal, yang harus Anda lakukan, pilihannya cuma dua. Either Anda melakukan break even, atau Anda take profitnya. Ya, melakukan break even itu bukan berarti Anda take saat itu juga, tidak. Tetapi mulai set break even dengan asumsi Anda mau tempur sampai ke akhir. Atau di titik minimal, biasanya yang paling menarik, Anda ambil separuh. Jadi kalau Anda masuk 0,1, Anda ambil 0,05, Anda take. Bisa nggak? Bisa. Di MetaTrader Anda tinggal klik ini, ya. Saya klik seperti ini. Misalnya posisi lagi minus ini. Klik close order. Kemudian di sini saya ambil ketik 0,5 lalu saya close. Nah, itu bisa diambil partial, sisanya di break even kan. Jadi either mau kena atau tidak. Itu bisa dilakukan. Lalu break even yang kedua, ini karena indikasi false break. Yang paling berbahaya di dalam trading itu adalah false break. Karena false break ini juga bisa kita gunakan sebagai entry, tetapi sangat penting sekali untuk Anda ketahui dengan adanya false break ini, break even itu harus sudah jalan. Contoh, gold, ya. Jadi setelah saya ajarkan ini, Anda harus menjaga posisi sendiri, dan ini akan menjadi video standar yang harus diperhatikan setiap trader di iClub, ya. Misalnya, ya, begitu dia tembus, kemudian dia naik kembali. Setelah dia tembus, harusnya udah turun. Candle-nya sangat meyakinkan, hitam, dan kemudian pattern-nya looking so good sekali di sini. Tiba-tiba dia balik, dan sideways. Begitu dia balik, false break, dan dia sideways di sini, ini adalah saatnya kita break even, dan kita sempat break even di sini. Pada saat ini terjadi, yang harus Anda lakukan, langsung siapkan pasang break even. Jadi dia pasti akan kena sendiri, ya. Begitu kita lihat ada satu tanda, ini 2 bar naik, 2 bar turun, langsung pasang break even. Oke. Yang harus kita perhatikan adalah, dalam kita trading, kita entry misalnya pakai M30, maka Anda cek setiap 30 menit atau setiap 1 jam, Anda lihat pergantian candle 1 jam dan 30 menit. Anda perhatikan handphone Anda lihat pergerakannya seperti apa. Kalau dia false break, pilihlah break even. Karena ini yang akan menyelamatkan posisi kita, ya. Di Euro USD, saya masih biarkan misalnya. Dalam kondisi ini begitu dia naik, dia false break, dia masih turun. Dalam waktu pergantian candle berikutnya, ini kan dia masih mencoba kembali daripada 1 bar sebelumnya. Next pergantian candle berikutnya, dia tidak mampu naik. Pilihannya gampang, either saya take atau
saya akan pasang break even. Itu kalau misalnya saya ada posisi euro. Dan karena ini kenaikannya sudah 25 kan, dan sekarang di 11. 25 itu sudah masuk di range TP minimal, jadi harusnya ini sudah pasang break even. Ya, atau kita take posisinya. Nah, dengan range market yang pendek-pendek seperti ini, ideally mungkin cara yang terbaik adalah Anda ambil separuh di TP minimal dan kemudian sisanya di floating atau di break even. Jadi kalaupun kena break even, Anda masih dapat separuh daripada posisi sebelumnya. Ini harus kita jaga. Karena tidak selamanya market bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Karena ini posisi gold yang kemarin, begitu dia jalan sesuai yang kita mau, Anda range-nya gede sekali. Minimal itu saya kasih di 60 pips, tetapi harusnya ini 100 bisa lebih. Tetapi dia pilih jalan-jalan ke atas dulu, ya nggak apa-apa, itu hak dia. Kita kan hanya numpang. Tetapi perhatikan, arahnya tetap akan turun, maka akan ada second opportunity untuk kita enter. Untuk bisa kita mengikuti second opportunity-nya dan seterusnya, yang harus Anda lakukan adalah selain membuat analisa, juga memperhatikan capital protection. Jadi jangan sampai uangnya nanti habis di tengah-tengah. Let's say saya akan mengambil spekulasi sell di atas ini, karena dia kena 1618, di mana saya harus melakukan stop loss. Di sini belum kelihatan stop loss-nya karena belum ada swing yang baik untuk dilakukan. Saya boleh floating terlebih dahulu, sampai nanti di sini ada satu swing yang clear, kemudian dia turun, itulah yang akan menjadi stop loss saya. Nah, sementara saya akan biarkan saya entry dengan M30, maka kurang lebih 1 jam lagi saya akan buka apa yang akan terjadi di sini. Ya, ini akan kita lihat. Kalau 1 jam lagi dia sudah mulai turun, titik aman. Dan saya akan set stop loss saya di atas ini. Ya, let's say saya amankan. Sekarang saya taruh di sini untuk mengamankan. Ini kecil stop loss-nya. Cuma 25 ya. Tapi begitu dia balik kemari akan jadi 100. Nah, ini kembali masalah teknik. Rekan-rekan di CAT program, Anda pasti tahu kenapa kita enter, karena 1618 ya, dan ada peluang dia reverse untuk kembali ke bawah dengan pattern standing broadening wedge yang lebih besar misalnya. Nah, Anda juga harus mengenal pattern-pattern ya untuk menentukan entry kan. Kalau entry-nya nanti sudah bisa, tinggal nanti mempelajari tentang stop loss dan seterusnya. Nah, sekarang kan untuk menentukan roadmap, club yang bantu. Tetapi metode untuk stop loss, entry, break even, itu harus Anda ketahui dengan sangat jelas. Jadi stop loss tadi udah jelas, kemudian break even. Sekarang bagaimana untuk short take profit dan typical take profit. Kalau misalnya ini benar-benar turun, ya kita asumsikan setelah seri enter lagi ini harga benar-benar akan turun, maka profit target yang saya akan lakukan simple. Ini ada dua support yang cukup kuat. Masing-masing adalah 113 dan satunya adalah 188 pips. Take profit saya yang paling minimal biasanya akan saya ambil dengan range seperti yang disebutkan di gold 40 sampai 50 pips. Kenapa 40 sampai 50 pips? Karena dari atas ini 50 pips itu berhenti di area separuh pergerakan harga atau 50% Fibonacci retracement. Biasanya dia akan rebound terlebih dahulu. Ya, dari sini dia akan turun di sini. Kemudian dia naik lagi ke sini dan turun lagi. Nah, ini saya biasanya akan take terlebih dahulu. Oke. Take profit minimal kenapa kita ambil? Karena dalam range pergerakan harga yang banyak sideways-nya dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan trend continuation. Trend continuation yang dimaksud yang seperti ini. Turun, naik dikit, langsung lanjut turun lagi, ya. Kemudian turun seperti ini. Ini agak berbeda. Yang terjadi kemarin harusnya, ini saya berharap terjadi seperti ini polanya. Apa mau dikata, market maunya lain, naik, ya terpaksa kita ngalah terlebih dahulu, kita keluar dulu, ya. Tetapi dalam kondisi market yang sideways, maka Anda akan ambil posisi take profit dengan minimal, short take profit. Kalau marketnya lancar pergerakannya dan pergerakan candle-nya tidak patah-patah, yang harus Anda lakukan adalah go to full take profit. Ciri-cirinya di mana? Jangan ada false break. Ciri-cirinya harus lancar pergerakannya. Misalnya di Euro USD, ini nampaknya akan terus lancar, ya. Akan terus lanjut. Maka yang harus dilakukan ya biarkan saja kena take profit intinya. Jadi kalau yang sudah senior,
Anda pasti entry-nya dua-dua, tetapi makanya saya remind, yang baru pemula dan Anda tidak mengerti tentang money management, jangan diambilin semua. Tapi kalau yang sudah tahu, oke, saya mau masuk dua, misalnya budgetnya 0,2, berarti 0,1 dan 0,1. Anda kerugian di gold nanti bisa tercover di euro USD. Tetapi kalau tidak mengerti money management, bisa-bisa dua-duanya diambil 0,2 malah berantakan nanti. Ya. Kita sekarang punya pengharapan di Euro USD, mudah-mudahan kena sampai ke atas, dan break even harusnya sudah disiapkan. Karena apa? Karena di sini sideways, ya. Jadi take profit selain berdasarkan pattern mungkin memiliki take profit sendiri. Kita sudah gambarkan take profitnya tadi di sini. Tetapi di dalam perjalanannya kelihatan bahwa harganya ini nggak mau naik, ya, berat. Bagaimana cara melihat harga tidak mau naik atau bisa naik? Ini nanti kita akan adakan tutorial berikutnya. Tapi untuk saat ini yang difokuskan adalah dengan asumsi Anda sudah mengetahui harga berat mau naik, yang harus Anda lakukan adalah ambil profit taking yang pendek. Sependek apa? Kembali lagi kepada range-nya. Kalau gold itu sekitar kalau gold itu sekitar 40-50 pips, kalau forex itu antara 20 sampai 30. Dan pada saat itu tercapai, yang harus Anda lakukan adalah kita melakukan break even sebagian. Jadi dipasang dulu di bawah break even. Kalau break even kita set itu nggak bisa sebagian, tetapi pasang break even. Waktu nanti sudah kena take profit, kita ambil separuh profit target minimalnya, manual, ya, dan sisanya kita fight. Dan reverse strategi yang bisa dilakukan adalah misalnya, saya ambil contoh lagi di gold nih. Pada saat saya ambil di gold, kemudian saya merasa ini nggak benar nih, ini bisa naik lagi. Maka saya langsung pasang di sini buy stop sebanyak 0,5. Ini reverse strategi. Jadi begitu stop loss saya kena, ini langsung buy dan take profitnya sebanyak 25 pips, 30 pips misalnya. Sebanyak kerugian yang dihasilkan. Ini bisa dilakukan apabila patternnya cukup jelas bahwa yang seharusnya turun, dia tidak mau turun, malah berbalik jadi naik, maka kita menyelamatkan dengan posisi ini. Tapi jangan terjebak di sini, karena tetap fokus kita adalah di gambar besarnya. Gambar besarnya mengatakan bahwa at the end, ini akan kembali turun. Ya. Dan dalam posisi seperti ini, kita akan tetap remain sell sampai ini selesai. Oke. Jadi dari mulai kita menggambar roadmap, terus kemudian kita entry. Yang paling penting yang digarisbawahi adalah bagaimana Anda bisa menentukan stop loss-nya berdasarkan pattern, range, atau time. Bagaimana Anda menentukan break even, karena sudah 4-5 poin bergerak, wajib dilakukan. Kalau Anda tidak lakukan itu, tidak di set break even, pasti mengalami suatu masalah nanti. Dan kemudian pada saat ada indikasi false break, Anda ambil satu decision. Jangan di floating, jangan dibiarkan, jangan berharap, jangan menunggu begitu memang dia tersendat, lebih baik keluar. Oke, so demikianlah tutorial bagaimana caranya melakukan profit target setup, stop loss setup, dan break even setup. Dan mudah-mudahan nanti bisa direview kembali videonya, dan kemudian Anda bisa mulai mempraktekkan setiap posisi sudah dipikirkan ke depan apa yang harus dilakukan. Ya, jadi tidak pernah Anda entry sebelum berpikir stop loss-nya juga. Jadi selalu kalau kita mau enter, stop loss-nya itu sudah dipikirkan sebelum kita entry. Ya, pastikan hal itu terjadi, dan mentalitinya harus di-set bahwa kalaupun harus kena cut dan Anda sudah melakukan semuanya dengan benar, ya silakan, nggak ada masalah gitu ya. Jadi jangan takut untuk melakukan itu, karena pada historically-nya saya tidak pernah melakukan top up walaupun beberapa kali saya kena cut. Selama saya tetap cut dan saya tidak melakukan trading dengan lot yang berlebihan, uang itu tidak pernah habis. Tetapi sekali Anda tidak cut, ditambah lagi sekali Anda melakukan lot trading yang over, begitu market berbalik melawan dan Anda tidak cut, disitulah modal pasti habis. Ya. Oke, so demikianlah tutorial hari ini. Sukses selalu untuk Anda, dan kita akan bertemu di klub webinar yang lainnya.